Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat Bapak Darwis Darmawan yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi presentasi kali ini yang membahas tentang geografi regional negara berkembang di kawasan Asia Selatan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Bunga Agustin, Ida Nusyarbani, Ria Salsabila, Ilna Nuraini, dan saya sendiri Siva Putri Gunawan. Baik, untuk pemateri yang pertama dipersilahkan. Sejarah benua Asia. Benua Asia ini merupakan benua terbesar di dunia, luasnya mencapai 43 km persegi. Luas benua Asia ini merupakan 30% dari total luas daratan di bumi dan merupakan 8,66% total luas permukaan di bumi. Nah, benua ini paling besar di muka bumi, berbatasan dengan pegunungan Ural di bagian timurnya, Laut Arktik di bagian utara, Samudra Pasifik di bagian barat, dan Samudra Hindia di bagian selatan. Untuk letak luas wilayah tersebut secara astronomis, benua Asia terletak di antara 77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur. Hampir semua wilayah berada pada belahan bumi utara. Letak benua Asia ini berada di antara benua Eropa dan benua Australia. Nah, untuk morfologinya, benua Asia ini memiliki bentang alam. Terdapat deretan pegunungan, yaitu pegunungan Himalaya, pegunungan Hinduskush, pegunungan Karakorum, pegunungan Asia Tengah. Nah, untuk lembah-lembah atau sungai besar di daerah ini juga terdapat lembah sungai atau delta sungai. Delta sungai merupakan daratan yang terbentuk dari sekitar hilir sungai, di mana terbentuk diendapkan lumpur dan material lainnya yang dibawa oleh air sungai. Salah satunya delta sungai yang terkenal adalah delta sungai Gangga di India, sungai Yangtze, sungai Oubs, sungai Huangho, sungai Amur, sungai Mekong, sungai Lena, sungai Yenisei, dan sungai Indus. Benua Asia ini terbagi atas 6 wilayah, jadi antaranya Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Tengah, dan Asia Utara. Iklimnya juga terbagi 6 kategori iklim, dan musimnya terbagi atas 4 kategori musim. Nah, untuk awal mula benua Asia ini sudah ditempati sejak pada zaman prasejarah ketika manusia purba bermigrasi dari Afrika ke benua ini. Catatan sejarah peradaban ini di benua ini sendiri dimulai dari manusia modern telah hadir di benua ini. Nah, pada awal peradaban sejarah benua Asia dimulai ketika zaman perunggu berkembang pesat. Ada peradaban yang terkenal di benua Asia, yaitu namanya Harappa dan juga Mesopotamia. Nah, pada zaman logam perunggu, Harappa merupakan peradaban terdiri atas beberapa kota yang terpisah tetapi masih dalam satu kawasan. Beberapa kota di peradaban tersebut masuk ke dalam wilayah lembah. Nah, sejarah peradaban Harappa ini terbagi atas pada masa peradaban kejayaan, juga masa akhir peradaban. Nah, peradaban Harappa ini berjalan seiring dengan peradaban Mesopotamia. Nama Mesopotamia ini sendiri berasal dari bahasa Armenia kuno yang berarti tanah yang berada di antara sungai. Peradaban Mesopotamia ini masih ada hingga sekarang, yaitu peradaban orang-orang Irak dan sekitarnya. Nah, kebudayaan Mesopotamia ini terkenal dalam 5 bidang, yaitu literatur, matematika, astronomis, pengobatan, dan teknologi. Nah, berkat keempat bangsa yang menguasai Mesopotamia ini, teknologi di wilayah ini cukup maju. Salah satunya buktinya adalah baterai Baghdad yang merupakan baterai pertama di dunia. Terus pada zaman besi ini merupakan era ketika logam besi digunakan sebagai bahan pembuatan barang sehari-hari, dan peradaban selain bahan, tembaga, dan juga perunggu. Di benua Asia ini ada
tiga wilayah yang menjadi sorotan untuk zaman besi ini, ya. Wilayah yang dimaksud adalah Timur Tengah, India, dan juga Cina. Wilayah Timur Tengah ini peradaban yang menjadi sorotan pada zaman ini adalah kerajaan Persia. Saat itu kerajaan Persia dipimpin oleh Achaemenid, merupakan salah satu peradaban yang masuk ke dalam zaman besi. Nah, untuk di India, zaman besi ini merupakan bagian dari kerajaan Maurya dan Gupta. Kerajaan tersebut disebut juga dengan kejayaan kebudayaan India dan era emas India. Disebut demikian karena pada zaman itu telah menjadi penemuan dan perkembangan besar-besaran di berbagai bidang kehidupan di India. Nah, pada zaman besi terjadi pada Cina klasik, ada 3 dinasti yang masuk di dalam zaman besi tersebut, yakni dinasti Zhou, Qin, dan juga Han. Zaman besi di Cina ini mulai pada tahun 1029 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dinasti Zhou dimulai dari Cina pada tahun 1029 sebelum Masehi dan berakhir di tahun 258 sebelum Masehi. Pemerintahannya menetapkan sistem feodal. Sistem ini memberikan kekuasaan kepada bangsawan setempat untuk memerintah wilayah di bawah naungan kerajaan. Nah, untuk selanjutnya pada abad pertengahan, sejarah benua Asia ini, abad pertengahan memperlihatkan negara-negara lama yang dibahas sebelumnya tetap menunjukkan taringnya di sejarah dunia. Negara yang dimaksud adalah Timur Tengah dengan Islamnya, India, dan Cina. Saat Timur Tengah, awal kerajaan ini dimulai dari 613 sampai 630. Nabi Muhammad menyebarkan ajaran Islam seluruh bagian gurun Arab. Setelah kemenangannya di Mekah, beliau menyatukan suku di Arab dan menjadikan sebagai kerajaan Islam. Kerajaan ini dipimpin oleh dengan gelar khalifah yang berkuasa dengan agama dan politik. Terus India, sejarah benua Asia ini pada abad pertengahan di India terjadi antara medio tahun 600 sampai 1200. India ini pada abad pertengahan masih terbagi atas kerajaan-kerajaan. Beberapa kerajaan yang terkenal pada abad diantaranya adalah Kanuz, Cakluya, Bengal, Palava, Vandia, dan juga Raiput. Raja yang terkenal di antara adalah Hasra dan Kanauja dan Praja Pala Bara Bengal. Nah, untuk Cina, sejarah benua Asia pada abad pertengahan Cina ini diisi oleh 4 dinasti yang terkenal, yaitu Sui, Tang, Song, dan Yuan. Pada masa itu di birokrasi di pemerintahan kerajaan Cina mengalami peningkatan. Penyebaran ajaran Buddha meluas dan juga ajaran neo-konfusionalisme. Kesenian yang paling berkembang di abad ini di Cina adalah keramik dan juga lukisan. Nah, untuk selanjutnya, saat peradaban sejarah benua Asia modern. Nah, pembahasan sejarah benua Asia ini termasuk ke dalam modern diartikan pembahasan dua negara saja. Pembahasan pun hanya menyinggung sekilas saja. Negara pertama itu dibahas adalah Cina yang merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia, dan negara kedua yaitu Indonesia. Profil negara di benua Asia Selatan. Asia Selatan yaitu sebuah wilayah geopolitik di babak selatan benua Asia, terdiri dari atas daerah-daerah dan di sekitar anak benua India. Nah, wilayah ini dibatasi oleh Asia Barat, Tengah, Timur, dan Tenggara. Wilayah Asia ini meliputi 10% lapang benua Asia. Anggarannya itu 4.480.000 km persegi, tetapi populasinya mencakup 40% populasi Asia. Kebanyakan dari kawasan ini mendapat pengaruh norma budaya istiadat India. Negara pertamanya yaitu negara Afghanistan. Nama negaranya itu Republik Islam Afghanistan. Ibu kotanya itu Kabul. Luas wilayahnya itu 652.860 km persegi. Letak
astronominya itu di antara 29 derajat lintang utara sampai 39 derajat lintang utara dan 60 derajat sampai 75 derajat bujur timur. Nah, hari kemerdekaannya itu 19 Agustus 1919. Bentuk pemerintahnya itu Republik Islam Presidensil. Bahasa resminya itu bahasa Persia, Afganis atau dan bahasa Pashtun. Lagu kebangsaan itu Mili Surud. Mata uangnya itu Afghanistan, Afghani. Nah, untuk negara yang kedua yaitu Nepal. Nama lengkap negaranya itu Republik Demokrasi Federal Nepal. Ibu kotanya itu Kathmandu dan luasnya itu 147.181 km persegi. Secara astronomis di antara 26 derajat lintang utara sampai 31 derajat lintang utara dan 80 derajat bintang bujur timur dan juga 89 derajat bujur timur. Nah, hari kemerdekaannya itu 21 Desember 1923 dari Inggris. Bentuk pemerintahannya itu Republik Federal Parlementer. Bahasa resminya itu bahasa Nepal. Lagu kebangsaannya itu Syaun Tuga Volka. Mata uangnya itu rupiah Nepal. Nah, untuk negara yang ketiga yaitu negara India. Nama lengkap negara tersebut Republik India, beribu kotakan New Delhi. Luas wilayahnya itu 3.287.263 km persegi. Nah, letaknya itu di antara garis lintang 88 derajat 4 menit dan juga 37 derajat 6 menit utara. Garis bujurnya itu 68 derajat 7 menit dan 97 derajat 25 menit timur. Hari kemerdekaannya itu 15 Agustus 1947. Bentuk pemerintahannya itu Republik Federal Parlementer. Bahasa resminya itu Hindi. Lagu kebangsaan itu Jana Gana Mana. Mata uangnya itu rupiah India. Nah, untuk selanjutnya itu negara Bangladesh. Negara Bangladesh ini memiliki lengkap Republik Rakyat Bangladesh, beribu kotakan Dhaka. Luas wilayahnya itu 148.460 km persegi. Letak astronomisnya itu berada di antara 21,69 derajat sampai 26,64 derajat lintang utara dan 87,9 derajat sampai 92,46 derajat bujur timur. Nah, hari kemerdekaannya itu 16 September 1971. Bentuk pemerintahnya itu Republik Parlementer. Bahasa resminya bahasa Bangli. Lagu kebangsaannya itu Amar Sonar Bangda. Mata uangnya itu Taka Bangladesh. Nah, selanjutnya negara Bhutan. Negara yang bernama Kerajaan Bhutan, ibu kotakan Thimphu. Luas wilayahnya itu 38.394 km persegi. Letak astronomisnya itu di antara 27 derajat sampai 30 derajat lintang utara dan 90 derajat sampai 30 derajat bujur timur. Nah, hari kemerdekaannya itu 15 Agustus 1947. Nah, bentuk pemerintahannya itu monarki konstitusional dan juga bahasa resminya Jugha. Lagu kebangsaannya itu Dukhenden atau The Thunder Dragon Kingdom. Mata uangnya itu Gultum. Untuk negara selanjutnya yaitu Pakistan. Nama negaranya itu Republik Islam Pakistan, beribu kotakan Islamabad. Luas wilayahnya itu 756.095 km persegi. Di antara 20 derajat lintang utara sampai 37 derajat lintang utara dan 66 derajat bujur timur sampai 75 derajat bujur timur. Nah, hari kemerdekaannya itu 14 Agustus 1947 dari Inggris. Bentuk pemerintahannya itu Republik Federal Parlementer. Bahasa resminya bahasa Urdu dan bahasa Inggris. Lagu kebangsaan Qaumi Tarana. Mata uang itu rupiah. Nah, untuk negara selanjutnya yaitu Sri Lanka.
Nama lengkapnya itu Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka. Ibu kota Colombo. Luas wilayah 65.610 km persegi. Letak luasnya itu di antara 5 derajat sampai 10 derajat lintang utara dan 79 derajat sampai 82 derajat bujur timur. Hari kemerdekaannya itu 4 Februari 1948 dari Inggris. Bentuk pemerintahnya itu Republik Presidensil. Bahasa resminya itu bahasa Sinhala dan bahasa Tamil. Lagu kebangsaan Sri Lanka, mata uang rupiah Sri Lanka. Nah, untuk negara terakhir yaitu Maladewa. Nama negaranya itu Republik Maladewa. Ibu kotakan Male. Luas wilayah 298 km persegi. Letak astronomisnya itu di antara 1 derajat sampai 8 derajat lintang utara dan 72 derajat sampai 74 derajat bujur timur. Nah, hari kemerdekaannya itu 66 Juli 1965 dari Inggris. Bentuk pemerintahnya itu Republik Presidensil. Bahasa resmi Divehi. Lagu kebangsaan Gaume Salam. Mata uang yaitu rupiah Maladewa. Geologis Asia Selatan. Secara geologis, wilayah Asia Selatan dilewati oleh lempeng India. Dulunya lempeng ini merupakan benua kecil yang terpisah dengan benua Asia. Namun pergerakan lempeng ini secara terus-menerus ke arah utara membuat lempeng ini menyatu dengan lempeng Eurasia. Selain itu, efek lain yang ditimbulkan dari pergerakan lempeng ini adalah munculnya pegunungan Himalaya atau Mount Everest yang merupakan pegunungan tertinggi di dunia yang mana setiap tahunnya naik beberapa sentimeter. Lempeng India adalah salah satu lempeng tektonik utama yang membentangi khatulistiwa di sebelah bumi timur. Awalnya merupakan bagian dari benua purba Gondwana yang kemudian India ini memisahkan diri dari fragmen-fragmen Gondwana sekitar 100 juta tahun yang lalu yang mulai bergerak ke utara setelah menyatu dengan Australia untuk membentuk lempeng Indo-Australia Tunggal. Nah, lempeng ini mulai bergerak ke utara pada sekitar 20 cm per tahun dan diyakini mulai bertumbukan dengan Asia setidaknya 55 juta tahun silam pada zaman Eosen dari Cenozoikum. Lempeng India ini merupakan lempeng minor bagian dari lempeng utama Indo-Australia dan terdiri atas subkontinen India dan cekungan di bawah Samudra Hindia. Lempeng ini sekitar 90 juta tahun yang lalu atau pada akhir Kapur terpisah dari Madagaskar. Subkontinen tersebut mulai bergerak ke utara pada kecepatan sekitar 15 cm per tahun dan mulai bertumbukan dengan Asia sekitar 50 sampai 55 juta tahun yang lalu, yaitu pada kala Eosen. Tumbukan antara lempeng India dan Eurasia ini di sepanjang batas negara India Nepal membentuk jalur orogenik yang menyebabkan terbentuknya pegunungan Himalaya dan plato Tibet. Lempeng India saat ini bergerak ke timur laut dengan laju 5 cm per tahun, sedangkan lempeng Eurasia bergerak ke utara dengan laju 2 mm per tahun. Evolusi tektonik lempeng India dimulai dengan terjadinya pendinginan dan pemadatan bagian atas kerak pada permukaan bumi di zaman Archaea atau sebelum 2,5 miliar tahun yang lalu, yang diwakili oleh singkapan Ganesh dan Granite, terutama di daerah Semenanjung yang merupakan inti dari keraton India. Kemudian endapan gamping berumur Proterozoik awal akhir yang bersesuaian dengan rezim iklim lembab semi kering yang kemudian diendapkan di dalam cekungan-cekungan sedimen. Selanjutnya yaitu iklim Asia Selatan. Pada wilayah Asia Selatan ini iklim tropis. Nah, iklim tropis ini dapat dijumpai di wilayah Asia yang terletak di garis khatulistiwa. Nah, iklim tropis ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan memiliki temperatur udara yang relatif tinggi pula atau panas. Jika menganut pada klasifikasi Köppen, iklim di kawasan Asia Selatan merupakan zona yang berbeda terutama pada bagian India. Nah, di bagian pantai barat dan timur diklasifikasikan sebagai iklim Awe, yang mana iklim Awe ini adalah iklim tropis yang panas. Semua bulan suhunya bisa di atas 18 derajat Celcius. Periode keringnya terjadi di musim dingin.
Nah, sementara itu di ujung selatan India diklasifikasikan sebagai iklim AM. Nah, iklim AM ini adalah iklim hutan hujan tropis yang panas. Hujan monsun juga terjadi dan semua bulan memiliki suhu di atas 18 derajat Celcius. India bagian barat laut dan tengah diklasifikasikan sebagai iklim BSH, yaitu iklim stepa kering, di mana suhu rata-rata tahunannya berkisar hingga di atas 18 derajat Celcius. Kemudian daerah pegunungan utara di India dikelompokkan sebagai iklim CSH. Nah, iklim ini termasuk iklim sedang dan lembab atau Mediterranean dengan bulan terpanasnya memiliki suhu rata-rata hingga di atas 22 derajat Celcius. Lalu CWA yaitu iklim subtropis yang dipengaruhi angin muson, dan yang terakhir ada ET adalah iklim tundra ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irna Nuraini akan menjelaskan mengenai kekayaan alam dan flora fauna negara-negara berkembang di benua Asia Selatan. Yang pertama yaitu kekayaan negara alam Bangladesh. Kekayaan alam yang dimiliki negara Bangladesh yakni minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Tidak hanya itu saja, lokasi yang berada di delta Sungai Gangga Brahmaputra banyak dilakukan usaha pertanian. Hasil pertanian dan perkebunan juga menjadi sumber daya alam yang diandalkan seperti tebu, gandum, beras, dan jute. Yang selanjutnya yaitu Afghanistan. Afghanistan memiliki sumber daya alam yang pertama ada mineral. Mineral yang diperkirakan menarik mata internasional. Ada beberapa jenis mineral yang tersedia dalam jumlah yang cukup besar, antara lain yaitu tembaga, kobalt, batu bara, dan biji besi. Ada juga minyak dan gas serta batu mulia. Salah satu yang sangat berpotensial adalah litium, logam yang digunakan dalam baterai untuk perangkat seluler dan mobil listrik. Yang kedua ada pertanian dan peternakan. Bank Dunia mengungkapkan produksi buah-buahan, sayuran, bunga, dan ternak di Afghanistan memiliki potensi besar untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan berkelanjutan dan inklusif jika petani diberikan pengetahuan teknis, dukungan keuangan, dan akses yang lebih besar ke fasilitas pasar. Produksi komersial buah-buahan dan kacang-kacangan serta produk ternak akan meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja, termasuk membantu menciptakan lapangan kerja baru bagi pekerja muda di bidang terkait. Yang ketiga ada minyak. Sementara itu, dalam laporan terbaru Bridgeport-Potlum, kapasitas minyak diperkirakan 250-300 barel per hari yang memungkinkan Afghanistan memperoleh 9 miliar US dollar dan 100 juta US dollar per tahun dari sumber daya tersebut. Yang selanjutnya yaitu sumber daya alam Pakistan. Yang pertama ada mineral. Mineral yang dieksploitasi termasuk kromit, kebanyakan untuk ekspor, granit, barit, kalestin, antimon, argonit, gipsum, garam batu, dan marmer dan granit. Yang selanjutnya ada hidrokarbon dan tenaga. Pakistan memiliki jumlah yang sederhana minyak bumi dan beberapa ladang gas alam yang sangat besar. Penemuan minyak pertama dilakukan pada tahun 1915. Pakistan mengintensifkan pencarian minyak dan gas pada tahun 1980-an dan dihargai dengan penemuan sejumlah ladang minyak baru di wilayah dataran tinggi Potwar dan di Sindh. Yang selanjutnya yaitu negara Nepal. Di negara Nepal sumber daya alamnya ada pertanian dan kehutanan. Sangat sedikit tanah Nepal yang cocok untuk pertanian beras, jagung, dan gandum adalah tanaman pangan utama. Beras juga diekspor. Tanaman komersial utama adalah rami. Rami digunakan untuk membuat karung goni dan benang, tebu, dan tembakau. Orang Nepal memelihara berbagai ternak seperti sapi, yak. Yak itu seperti lembu berambut panjang, ada kerbau, domba, kambing, dan ayam. Beberapa digunakan sebagai sumber makanan, dan sementara itu yang lain digunakan sebagai hewan pekerja atau untuk transportasi.
Yang selanjutnya ada negara Sri Lanka. Sumber daya alam Sri Lanka seperti mineral utamanya ada batu grafit, mulia dan semi mulia, ada apetit, kaolin dan tanah liat lainnya, batu kapur, gesekan lapang, pasir kuarsa. Yang selanjutnya ada negara Maladewa. Sumber daya alam Maladewa seperti perikanan yang merupakan sumber penghasil devisa utama bagi negara bersangkutan. Selama bertahun-tahun, Maladewa fokus dalam bidang perdagangan, jasa, dan sektor lainnya, dan tidak memiliki sumber daya alam unggulan yang cukup melimpah seperti halnya pertambangan minyak ataupun industri manufaktur yang maju. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, Maladewa beban pembangunan negara ini menjadi semakin berat. Pada sisi lain, keterbatasan sumber daya alam, manusia, finansial, dan lainnya mendorong pemerintah bersama dengan stakeholder lainnya untuk merumuskan strategi pengembangan ekonomi nasional. Tetapi Maladewa memiliki sumber daya alam dari perikanan yang merupakan sumber penghasilan devisa utama bagi negara bersangkutan. Yang selanjutnya ada negara Bhutan. Beberapa hasil pertanian yang dihasilkan antara lainnya beras, jagung, umbi-umbian, produk susu, telur, apel, dan jeruk. Sektor pertanian banyak dilakukan di Bhutan bagian tengah hingga selatan. Selain itu, Bhutan ternyata juga menjual tenaga listrik menggunakan air atau PLTA kepada India. Dari sektor industri, Bhutan mempunyai industri semen, pengolahan buah-buahan, perkayuan, hingga pariwisata. Yang terakhir yaitu sumber daya alam negara India. India kaya akan sumber daya alam khususnya mineral, cadangan biji besi, dan batu bara. India adalah salah satu yang terbesar di dunia. Tambang India menghasilkan sejumlah besar mika, mangan, tembaga, bauksit, kromit, ilmenit, seng, dan mineral lainnya yang menjadi penting untuk industri modern. Emas dan perak ditambang di negara bagian Karnataka. India juga memproduksi berlian, jamrud, dan permata lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu flora dan fauna negara-negara berkembang di Asia Selatan. Yang pertama ada negara India. Floranya ada pohon willow kerdil, alder, maple, oak, laurel, rhododendron, dan beech. Sedangkan fauna di India terdapat gajah, singa putih, dan singa umum, harimau bengal, ada bison, kambing gunung, rusa, monyet, antelop, salt, hena bergaris, rubah, serigala, kerbau, dan jenis burung-burung lainnya seperti burung merak, burung beo, merpati, burung bangau, burung parkit, angsa, burung pegar, burung hantu, burung elang, burung kuntul, burung pelikan, dan burung bangau. Yang selanjutnya flora fauna di negara Nepal. Di negara Nepal terbagi menjadi 4 wilayah. Yang pertama ada zona tropis, yaitu dataran rendah yang ketinggiannya hingga 1000 meter. Floranya ada sal, simal, asna, pinus, roxburghi, dan faunanya terdapat burung merak, jungle flow atau di Indonesia dikenal sebagai sebutan hayam hutan, ada black partridge atau hayam hutan hitam, dan burung-burung migrasi. Satwa liarnya ada harimau, rusa, badak, kerbau, macan tutul, buaya, dan lumba-lumba air tawar. Yang selanjutnya yaitu zona subtropis, yaitu zona wilayah yang berada di ketinggian 1100 meter sampai 2400 meter. Floranya terdapat oak, rhododendron, dan bunga anggrek. Faunanya terdapat burung, beruang,
rusa, babi hutan, dan beberapa spesies burung. Yang selanjutnya yaitu zona beriklim sedang atau ketinggian 2.500 meter sampai 4.000 meter. Floranya terdapat oak, pinus, Abies spp atau hutan konifer, ada bambu dan juga pohon maple. Faunanya terdapat panda merah, Himalaya black bear, goral, babi hutan, burung danve, dan Himalayan tahr atau kambing gunung. Yang selanjutnya zona subalpin atau zona alpen yang ketinggiannya berada pada 4.000 meter. Floranya terdapat rhododendron, semak juniper, dan vegetasi kayu. Faunanya terdapat marmut Himalaya, kelinci tikus, rusa kasturi, dan macam tutun salju. Yang selanjutnya negara Pakistan. Flora fauna di negara Pakistan yaitu floranya terdapat seperti cemara, eru, dan cedar, sedangkan faunanya terdapat jenis-jenis burung yang lazim ditemui yaitu gagak, elang, raja wali, burung gereja, dan sebagainya. Sedangkan hewannya ada buaya, babi hutan liar, rusa, landak, dan berbagai hewan pengerat kecil. Yang selanjutnya ada negara Sri Lanka. Fauna yang terdapat di negara Sri Lanka yaitu gajah Sri Lanka, macan tutul Sri Lanka, Sri Lanka samdir atau sejenis rusa. Yang selanjutnya ada jungle fowl atau hayam hutan, dan floranya terdapat beberapa ciri khas hutan yang mencolok yaitu keagungan pohon-pohon dominan, kelurusan batangnya, kelimpahan regenerasi, dan keanekaragaman spesies. Tinggi rata-rata pohon bervariasi antara 35 meter sampai 40 meter, bahkan ada yang menjulang hingga 50 meter. Yang selanjutnya yaitu negara Bhutan. Flora yang terdapat di negara Bhutan yaitu juniper, magnolia, anggrek, edelweiss, gentian, dan berbagai tanaman obat seperti daphen, gayan rubra, pinus, dan pohon oak. Sedangkan fauna yang berada di negara Bhutan yaitu ada macan tutul, gorila, lutung abu-abu, beruang hitam Himalaya, panda merah, sambar, babi hutan, dan kijang. Yang selanjutnya ada negara Maladewa. Flora yang berada di negara Maladewa yaitu ada mawar merah muda, ada kelapa sawit, ada sunflower, ada frangipani, dan pantai hibiscus. Sedangkan fauna yang berada di Maladewa ada burung bangau abu-abu besar, ada burung tropik bird, ada minah, ada lumba-lumba, paus, dan kura-kura. Dan yang terakhir yaitu negara Afghanistan. Flora fauna yang berada di negara Afghanistan, yang pertama yaitu negara ini sangat kaya akan tanaman obat seperti roe, wormwood, dan aspetida. Pohon buah-buahan dan kacang ditemukan di banyak daerah di negara Afghanistan. Dan fauna yang berada di negara Afghanistan seperti rubah, lynx, anjing liar, beruang, luwak, tikus, landak, hyena, jerboa, kelinci, dan kucing liar, keledai, kambing gunung, dan domba gunung. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penduduk di Asia Selatan. Nah, yang pertama yaitu ada keadaan penduduk Asia Selatan. Nah, kawasan Asia Selatan merupakan salah satu kawasan yang terpadat penduduknya di dunia. Sekitar 1,6 miliar juta jiwa
tinggal di kawasan ini, atau sekitar 1/4 dari seluruh penduduk dunia. Kepadatan penduduk di Asia Selatan itu sebesar 305 jiwa per kilometer persegi, sama dengan 7 kali rata-rata dunia. Wilayah Asia Selatan meliputi 10% luas wilayah benua Asia, kira-kira 4.480.000 kilometer, tetapi populasinya mencakup 40% populasi Asia. Nah, yang selanjutnya yaitu ada permasalahan penduduk di Asia Selatan. Banyak permasalahan penduduk yang terjadi di Asia Selatan. Di antaranya yaitu kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, dan tingkat pendidikan yang rendah. Yang hal tersebut itu menyebabkan negara-negara di Asia Selatan belum bisa maju. Dalam artian yaitu masih negara berkembang. Nah, contoh dari permasalahan negara India. Nah, India dan negara-negara Asia Selatan lainnya mungkin akan mencatatkan kinerja pertumbuhan ekonomi terburuk dalam 4 dekade terakhir tahun ini. Nah, pertumbuhan yang buruk tersebut merupakan akibat dari adanya pandemi corona. Nah, dengan adanya pandemi corona ini, hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi di negara India dan negara-negara lainnya mengalami penurunan. Nah, adapun permasalahan kependudukan yang berhubungan dengan kesehatan. Contohnya yaitu masih di negara India, yaitu adanya kebiasaan untuk membuang hajat sembarangan, yaitu di tempat terbuka, di rerumputan, di semak, ataupun di sungai. Yang jumlah itu luar biasa besar mengingat populasi total India adalah sekitar 1,3 miliar jiwa. Dan yang melakukan buang hajat sembarangan tersebut setidaknya sebanyak 626 juta jiwa di India pada tahun 2012. Hal tersebut dicatat oleh World Health Organization atau WHO. Nah, ada juga kebiasaan buruk di India yang menyebabkan penurunan kesehatan. Contohnya yaitu dari pengolahan makanan yang tidak higienis. Sistem pemerintahan di negara-negara yang ada di Asia Selatan. Yang pertama yaitu ada negara Afghanistan. Bentuk pemerintahan negara Afghanistan yang terbaru dibentuk setelah agresi militer Amerika Serikat dan PBB yang menggusur pemerintahan Taliban tahun 2001. Pada tahun 2004, Hamid Karzai kemudian dipilih secara demokratis sebagai presiden pertama era modern. Semenjak itu, bentuk pemerintahan Afghanistan kemudian berubah menjadi Republik Presidensial Islam. Nah, Republik Presidensial Islam itu merupakan sebuah bentuk pemerintahan di mana kepala pemerintahan dan kepala negaranya adalah presiden dan menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang sangat islami. Adapun sistem politiknya itu dibentuk pemerintahan negara Afghanistan yaitu berupa Republik Presidensial Islam. Maka ciri sistem politiknya itu dijalankan juga berdasarkan campuran antara politik sipil dengan politik syariah Islam. Negara yang kedua yaitu ada Bangladesh. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Bangladesh adalah sistem pemerintahan republik parlementer, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah seorang presiden yang dipilih oleh badan legislatif untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan 5 tahun kedua kalinya. Sedangkan kepala pemerintahannya yaitu seorang Perdana Menteri yang memimpin partai yang memiliki kursi mayoritas di parlemen. Negara yang ketiga yaitu ada negara Bhutan. Nah, sepanjang dasawasa terakhir, politik Bhutan itu terjadi dalam kerangka monarki absolut yang dibuat sebagai bertambah sempurna, dibuat sebagai monarki konstitusional. Nah, pada tahun 1999, Raja keempat Bhutan menciptakan badan 10 anggota yang dinamakan Lengye Yushog atau Dewan Menteri. Raja Bhutan yaitu kepala negara. Kekuasaan eksekutif dilakukan oleh Dewan Menteri dan kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Majelis Nasional.
Negara yang selanjutnya yaitu ada India. India itu menganut sistem pemerintahan parlementer dengan presiden merupakan kepala negara atau simbol negara, serta Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Dalam pemerintahannya, Perdana Menteri diangkat oleh parlemen, sementara presiden diangkat melalui pemilu. Negara selanjutnya ada Maladewa atau Maldives. Sistem pemerintahannya yaitu Republik Presidensial. Yang selanjutnya yaitu ada negara Nepal. Nah, sampai tahun 2006, Nepal itu merupakan satu-satunya kerajaan Hindu di alam. Pada tahun 2006, Parlemen Nepal menyatakan Nepal itu diubah menjadi negara sekuler. Nah, pada 28 Mei 2008, Nepal mengganti sistem pemerintahannya dari kerajaan yang sudah bertahan selama 250 tahun menjadi republik, sehingga secara resmi nama kerajaan Nepal itu berganti menjadi Republik Nepal. Selanjutnya ada negara Pakistan. Pemerintahan negara Pakistan itu merupakan sebuah pemerintahan federal yang berdiri dan didirikan oleh konstitusi Pakistan sebagai kepentingan atau otoritas pemerintahan yang terkonstitusi dari 4 provinsi yang berakar dari sebuah republik demokrasi parlementer yang didirikan dan diproklamasikan secara konstitusional. Dan pada era ini sering disebut dengan Republik Islam Pakistan. Nah, sistem yang diberlakukan di negara ini berupa sistem Westminster yang mana diefektifkan demi kepentingan negara. Pakistan juga memiliki sistem pemerintahan yang terdiri dari 3 cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan 3 macam sistem kewenangan ini, dapat diartikan bahwa seluruh kekuatan terletak di bawah naungan konstitusi, parlemen, perdana menteri, dan dewan tertinggi. Negara yang terakhir yaitu ada negara Sri Lanka. Sri Lanka merupakan negara republik dan termasuk anggota negara persemakmuran. Negara ini menganut sistem multipartai. Nah, sejak negara ini mendapat kedaulatan pada tahun 1947, Partai Kemerdekaan Sri Lanka nyaris selalu mendominasi pemilihan umum yang diselenggarakan. Partai oposisinya yang sangat dominan adalah Partai Nasional Bersatu atau United National Party. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan di benua Asia Selatan. Sistem pendidikan di Asia Selatan saat ini masih memiliki akses yang rendah, kualitas yang kurang baik, dan standar yang tidak terlalu tinggi, ketidaksetaraan gender, sosial, dan ekonomi, serta rendahnya tingkat investasi publik. Asia Selatan terperangkap dalam lingkaran setan atau stuck dalam permasalahan itu-itu saja, dengan pendaftaran sekolah, tingkat melek huruf, tingkat angkatan kerja yang berpendidikan, serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah. Rendahnya tingkat pembangunan pendidikan di Asia Selatan telah membatasi potensi pembangunan yang didasari oleh sumber daya manusia dan juga menghambat prospek masa depan untuk pembangunan manusia yang cepat di kawasan tersebut. Beberapa negara telah menyadari pentingnya pendidikan dan mengambil inisiatif kebijakan baru. Hal ini memberikan secercah harapan untuk perbaikan pendidikan di Asia Selatan. Adapun data tahun minimal pendidikan dan tingkat melek huruf di negara-negara Asia Selatan menurut Badan Intelijen Pusat dan Laporan Pembangunan Manusia ada pada tabel berikut ini. Simak ya. Selanjutnya ada sosial budaya di benua Asia Selatan. Dilihat dari aspek agama, sosial budaya di Asia Selatan yang pertama ada agama Hindu. Hindu merupakan agama tertua yang berada di daerah Asia Selatan. Hindu merupakan kekuatan budaya India dan sistem kasta sosial. Agama sangat berkembang di India, yaitu agama Hindu. Yang kedua ada Islam. Merupakan agama terbesar kedua setelah Hindu di Asia Selatan. Persebarannya berada di Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, dan Maldives. Namun
pusatnya berada di negara Afghanistan dengan 99% warganya menganut agama Islam. Yang ketiga yaitu Jainisme. Jainisme ini merupakan agama yang tidak pernah menyebar secara signifikan, namun prinsip-prinsip anti kekerasan dan pertapaan sangat mempengaruhi terutama di negara India. Kemudian ada agama Buddhisme, muncul di timur laut India sebagai alternatif pencerahan kepada individu tanpa memandang budaya atau status sosial. Agama ini mendominasi di Sri Lanka, Nepal, Bhutan, dan India. Kemudian ada Sikhisme. Agama ini merupakan agama dengan kepercayaan satu Tuhan di India. Didirikan di Punjab pada akhir abad ke-15 Masehi dan telah memicu kemerdekaan di kawasan tersebut. Yang terakhir ada agama Kristen. Agama ini merupakan agama yang persebarannya paling sedikit di Asia Selatan. Persebarannya berada di Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Selanjutnya ada kondisi sosial budaya di benua Asia Selatan dari segi bahasa. Yang pertama ada bahasa Hindustan, yaitu bahasa yang digunakan di India Utara dan Pakistan. Kedua, bahasa Hindi standar modern, banyak dituturkan di India. Bahasa ini juga merupakan bahasa ketiga yang paling banyak digunakan di dunia. Contohnya, Namaste. Yang ketiga ada Urdu. Urdu adalah bahasa resmi Pakistan dan bahasa yang diakui oleh konstitusi India. Yang keempat ada bahasa Bengali, bahasa yang paling banyak digunakan di Bangladesh, di India, setelah bahasa Hindi. Yang kelima ada bahasa Tamil, adalah bahasa resmi di India dan Sri Lanka. Yang keenam ada bahasa Telugu, dituturkan oleh orang Telugu di beberapa wilayah negara India. Yang ketujuh ada bahasa Marathi, diucapkan oleh orang-orang Marathi dari negara bagian India Maharashtra. Yang kedelapan ada bahasa Gujarati, bahasa yang banyak digunakan di beberapa wilayah di negara India. Yang kesembilan ada bahasa Punjabi, dituturkan oleh orang Punjabi di wilayah Punjab baik di India maupun di Pakistan. Dan bahasa lainnya yang dituturkan di kawasan ini ada bahasa Divehi di wilayah Maladewa, bahasa dari dan Pashtun di Afghanistan, bahasa Sinhala di Sri Lanka. Serta bahasa Inggris umumnya digunakan di daerah perkotaan dan merupakan bahasa yang digunakan dalam kegiatan ekonomi di Asia Selatan. Salam. Selanjutnya ada kondisi sosial budaya berdasarkan etnis. Nah, sosial budaya di benua Asia Selatan berdasarkan etnis terbagi ke dalam kelompok etnis yang berdasarkan tutur bahasa yang mereka gunakan. Kelompok etnis ini terbagi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu Indo-Aryan, Dravidian, dan Iranik. Indo-Aryan merupakan kelompok etnis yang bermigrasi dari Asia Tengah ke Asia Selatan. Etnis ini banyak tersebar di negara India, Bangladesh, dan sekitarnya. Dravidian merupakan kelompok etnis yang menuturkan bahasa Dravidian, yaitu bahasa Telugu dan Tamil. Nah, kelompok yang kedua ini, Dravidian, tersebar di negara India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Maladewa, Nepal, Bhutan, dan Sri Lanka. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok etnis Iranik, yang merupakan kelompok etnis yang sebagian besar beragama Islam dan dapat ditemukan di wilayah-wilayah yang kental dengan keislamannya di Asia Selatan seperti di negara Afghanistan. Sistem perekonomian di benua Asia Selatan. Yang pertama, negara Afghanistan. Dari hasil agraris dan industri yang tertera di sini, Afghanistan dalam mengekspor produknya bisa sampai 784 juta US dollar dengan komoditas yang terdiri dari emas, anggur, opium, buah-buahan, kapas, karet, dan lain-lain. Sedangkan nilai impor Afghanistan berada di angka 7.616 miliar US dollar. Guys, dengan komoditasnya adalah tepung terigu, peralatan, penyiaran, minyak bumi olahan, tembakau, dan lain-lain. Artinya nilai antara ekspor dan impor di Afghanistan sangat berbeda jauh sekali ya.
Yang kedua yaitu negara Bangladesh. Banyak pekerja di Bangladesh yang bekerja di luar negara Bangladesh atau menjadi TKA. Tidak hanya mengekspor pekerja, dari hasil agraris dan industri di Bangladesh juga mengekspor berbagai barang seperti pakaian, rajut, dan sepatu dengan total nilai 33,57 miliar US dollar. Sedangkan dalam hal impor, Bangladesh mengimpor komoditas minyak bumi olahan, gas alam, besi, dan lain-lain dengan jumlah 44.801 miliar US dollar. Negara yang ketiga yaitu Bhutan. Dari hasil agraris dan industri yang ada di Bhutan, hanya sedikit produk yang diekspor oleh negara ini. Di antaranya adalah dolomoid, besi, semen, dan silikon karbida yang menghasilkan 554,6 juta US dollar bagi negara Bhutan ini. Di sisi lain, nilai impornya bisa mencapai 1.025 miliar US dollar. Dengan komoditas utamanya adalah minyak bumi olahan, truk pengiriman, mobil, dan arang kayu. Yang keempat ada negara India. Nah, negara India ini merupakan negara berkembang dengan perkembangan menuju negara maju yang cukup masif. Dalam hal ekspor impor, India berada di nilai ekspor 573 miliar US dollar yang terdiri dari komoditas minyak bumi olahan, permata, obat-obatan, dan mobil. Kemudian nilai impornya berada di angka 624,314 miliar US dollar dengan komoditas emas, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Yang kelima, ada negara Pakistan. Banyak pekerja di Pakistan yang diekspor ke negara Timur Tengah. Dari hasil agraris dan industri yang ada di Pakistan, Pakistan mengekspor seperti tekstil dan pakaian bahan jadi yang memberi nilai ekspor sebesar 31.517 miliar US dollar. Nah, di sisi lain, Pakistan juga mengimpor banyak barang seperti minyak bumi olahan, minyak mentah, gas alam, dan lain-lain dengan total nilainya mencapai 42,27 miliar US dollar. Nah, yang keenam ada negara Maladewa. Sangat sedikit barang yang diekspor oleh negara Maladewa karena negara ini banyak mengandalkan di bidang pariwisatanya. Beberapa produk yang diekspor adalah produk ikan, gas alam, besi tua, perhiasan, dan pompa cair yang menghasilkan hanya 256,2 juta US dollar bagi negara ini. Sedangkan Maladewa banyak mengimpor produk minyak bumi sulingan, buah-buahan, furniture, peralatan, penyiaran, dan kayu dengan total nilai mencapai 2,125 miliar US dollar. Yang ketujuh adalah negara Nepal. Dari hasil agraris dan industri di negara Nepal, angka ekspor negara Nepal ini mencapai 818,7 juta. Dan yang terakhir dari negara Sri Lanka. Dari hasil agraris dan industri yang ada di negara Sri Lanka, ini nilai ekspornya cukup besar, yaitu mencapai 16,322 miliar US dollar dengan komoditas produk pakaian, teh, ban bekas, dan lain-lain. Sedangkan impornya berada di angka 24,984 miliar US dollar dengan komoditas produk minyak bumi olahan, tekstil, emas, mobil, dan lain-lain. Ini adalah data pendapatan per kapita di tiap negara berkembang yang ada di Asia Selatan. Nah, bisa dikatakan pada tabel ini bahwasannya GDP atau pendapatan per kapita yang paling tinggi di antara negara-negara berkembang di Asia Selatan yaitu diperoleh oleh negara Maladewa sekitar 17.417 US dollar karena di negara ini tuh terkenal akan bidang pariwisatanya. Adapun indikator kuantitatif dari negara-negara berkembang yang ada di benua Asia Selatan, yaitu yang pertama ada dari negara Afghanistan. Nah, berdasarkan data yang ada pada gambar ini, data ini menurut Badan Intelijen Pusat dan Human Development Reports bahwasanya Afghanistan masuk ke dalam negara yang menuju negara berkembang. Nilai indeks pembangunan manusianya yaitu 0,5
511 yang artinya pembangunan negaranya dari berbagai bidang memiliki tingkat rendah dan termasuk kategori negara terbelakang. Pembangunannya terhambat oleh perang saudara di negara tersebut. Indikator kuantitatif negara yang kedua yaitu Bangladesh. Nah, dilihat dari data tersebut, Bangladesh masuk ke dalam negara berkembang. Nilai indeks pembangunan manusianya yaitu 0,632. Artinya pembangunan negaranya di berbagai bidang memiliki tingkat sedang. Nah, yang ketiga yaitu negara Bhutan. Bhutan juga menurut data ini masuk ke dalam negara berkembang yang dimana nilai indeks pembangunan manusianya yaitu 0,654. Artinya pembangunan negaranya di berbagai bidang memiliki tingkat yang sedang. Selanjutnya ada data kuantitatif dari negara India. Nah, India ini berdasarkan data-data yang tertera masuk ke dalam negara berkembang. Nilai indeks pembangunan manusianya yaitu 0,645 yang artinya pembangunan negaranya di berbagai bidang memiliki tingkat yang sedang. Nah, kemudian ada menurut data di atas yaitu negara Maladewa. Negara Maladewa masuk ke dalam negara berkembang menuju negara maju, di mana nilai indeks pembangunan manusianya yaitu 0,740 yang artinya pembangunan negaranya di berbagai bidang memiliki tingkat yang tinggi. Nah, perkembangan pembangunan di negara Maladewa ini didukung oleh bidang pariwisata yang menunjang peningkatan pendapatan per kapitanya sebagai modal pembangunan manusia di negara Maladewa. Nah, selanjutnya data kuantitatif negara Nepal. Dilihat dari data tersebut, negara Nepal ini masuk ke dalam negara berkembang yang dimana nilai indeks pembangunan manusianya yaitu 0,602 yang artinya pembangunan negaranya di berbagai bidang memiliki tingkat yang sedang. Nah, kemudian ada negara Pakistan. Pakistan juga masuk ke dalam negara berkembang. Menurut data ini, kemudian nilai indeks pembangunan manusianya yaitu 0,557 yang artinya pembangunan negaranya di berbagai bidang memiliki tingkat yang sedang. Dan yang terakhir ada negara Sri Lanka. Menurut data kuantitatif dari Sri Lanka ini masuk ke dalam negara berkembang yang menuju negara maju. Nilai indeks pembangunan manusianya yaitu 0,782 yang artinya pembangunan negaranya di berbagai bidang memiliki tingkat yang tinggi. Perkembangan pembangunan negara Sri Lanka ini didukung oleh nilai ekspor yang cukup tinggi sehingga pendapatan per kapita yang didapat pun menjadi modal untuk melanjutkan pembangunan manusia di negara Sri Lanka. Nah, jadi kesimpulannya, di kawasan Asia Selatan memiliki 8 negara yang masih dalam tahap negara berkembang, yaitu Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Kedelapan negara tersebut mempunyai kondisi latar belakang kehidupan dan potensi alam serta manusia yang berbeda-beda satu sama lain. Baik, terima kasih untuk anggota kelompok 2 yang telah memaparkan materi yang luar biasa. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa karakteristik region Asia Selatan merupakan sub-benua Asia yang sering dianggap sebagai anak benua. Anggapan tersebut muncul karena Asia Selatan memiliki lempeng tektonik tersendiri, yakni lempeng India. Kemudian dari indikator kualitatif dan kuantitatif negara-negara yang ada di Asia Selatan merupakan negara berkembang dan negara terbelakang atau negara yang mulai berkembang. Nah, selain itu Asia Selatan juga termasuk kawasan yang memiliki sejarah peradaban tua dan sisa peninggalannya masih dapat kita jumpai di India, Bangladesh, dan Pakistan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 2 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.